Oke, selamat sore teman-teman semua, teman-teman trader di Dimex Makassar. Pada hari ini seperti biasa kita lakukan webinar kembali, dan webinar kita pada hari ini jauh lebih ke mungkin edukasi ya, untuk teman-teman juga yang ingin trading, khususnya untuk teman-teman yang baru ingin trading juga, materi pada hari ini itu akan sangat bagus ya untuk teman-teman gunakan pada saat Anda melakukan transaksi nanti ke depan ya. Nah, oke. Bentar, saya coba cek dulu audio aman ya. Oke. Nah, pada hari ini kita masih ada sekitar 12 peserta dan mungkin kedepannya akan bertambah. Jadi mungkin sambil tunggu yang lain, teman-teman yang akan bergabung pada hari ini. Pada kesempatan pada hari ini saya nggak sendiri, saya ada didampingin sama mentor di Dimex juga ya, ada Pak Radinal ya. Gimana kabar Pak Radinal? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke deh. Dan ada juga partnernya kita, temannya kita juga laki-laki ya, Pak. Jadi pada hari ini tuh kita webinarnya serba jantan semua, Pak. Ya, jadi kita laki-laki semua pada hari ini yang akan mengisi webinar. Yang kalau misalkan kemarin-kemarin ada wanita, tapi kali ini wanita yang mendampingi saya itu lagi kerjaan juga, ada kerjaan. Jadi semuanya serba laki-laki. Ada siapa namanya Pak? Tolong diperkenalkan sama teman-teman semua di webinar kita pada sore hari ini. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Usman Abdullah. Saya FC di PT Dimex Rejangkah Makassar. Oke. Jadi ada Pak Usman ya, sebagai financial konsultan juga. Jadi partner kita juga yang baru di webinar kita pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik sebenarnya Om ya, mengenai topik yang harus kita hitung memang dari awal, dan hal ini juga merupakan indikator kesuksesan Anda dalam melakukan perdagangan ya, atau trading dalam bisnis futures ya. Oke. Saya buka dulu ya materinya. Oke, jadi webinar kita pada hari ini tuh dengan menggunakan tema menentukan modal ideal dalam bisnis di pasar uang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, kenapa saya akan angkat materi seperti ini? Karena materi seperti ini tuh belum pernah ya, setahu saya jarang digunakan dan jarang dibicarakan oleh para pialang-pialang di luar ya, mengenai berapa sih sebenarnya modal yang ideal dalam melakukan transaksi forex supaya kita tidak masuk dalam kerugian ataupun hal-hal yang tidak terduga dalam melakukan bisnis forex ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, rata-rata trader itu tidak memperhatikan kecukupan dananya atau tidak memperhatikan kecukupan modalnya dalam bertransaksi. Nah, kalau untuk saya kayak seperti ini ya, Pak Binal ya sama Pak Usman ya. Jadi modal yang kita maksud di sini merupakan bahan bakar dalam usaha kita. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak memiliki bahan bakar yang cukup dalam melakukan perjalanan, dipastikan kita nggak akan sampai pada tujuan. Sama seperti usaha ya, sama seperti kendaraan ataupun usaha yang kita lakukan seperti itu. Jadi meskipun modal ini adalah bukan hal yang paling utama, tapi modal ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pencapaian kita, apakah bisa sampai tujuan atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Om ya. Jadi mungkin saya bawa dulu materi beberapa menit ya, saya minta waktunya teman-teman mungkin sekitar 5-10 menit, saya akan bahas ini, kemudian saya akan sharing juga, kebetulan hari ini ada mentor di Dimex Makassar, ada Pak Radina. Oke Pak ya? Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka sharing ya mengenai perdagangan trading forex ataupun bicara soal bisnis seperti ini, kita tahu bahwa dalam bisnis forex itu memiliki prinsip dasar ya, semakin besar modal kita dalam melakukan perdagangan, maka peluang yang kita bisa hasilkan juga semakin besar. Oke, namun semakin kecil modal yang kita gunakan ataupun yang kita punya, maka semakin kecil juga peluang yang kita bisa dapatkan. Ya, plus ditambah dengan resikonya juga akan semakin besar jika kita menggunakan modal yang kecil dalam melakukan bisnis di trading forex seperti ini. Oke. Nah, menariknya, dalam trading forex ini kalau saya pribadi ya teman-teman biasa membuat 3 kategori dalam kebutuhan modal dalam trading. Jadi kita kasih pilihan. Oke,
kita kategorikan ada yang namanya modal trading yang minimal itu ada, dan ini paling sering ditanyakan sama para calon klien atau para calon trader. Pertanyaannya sama ya, klasik, Pak, kira-kira kalau trading itu modal minimalnya berapa dulu? Gitu, Om. Ya, jadi modal minimal ini adalah modal pertanyaan paling klasik yang sering ditanyakan sama para calon trader ya. Jadi modal minimal ini yang dimaksudkan modal minimal adalah jumlah modal yang terkecil yang bisa kita gunakan dalam transaksi trading forex meskipun dengan resiko yang cukup besar. Ya, tapi setidaknya bisa masuk dulu bisnisnya meskipun dengan resiko yang cukup besar, tapi setidaknya kita bisa masuk dulu. Itu adalah modal yang minimal. Tentunya peluang dalam modal minimal ini itu tidak besar. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk modal maksimal itu ada juga, Om. Jadi modal maksimal ini menggunakan modal yang cukup besar, ya, bisa Oke, Pak Cekribo ya. Welcome Pak Cekribo dari Ambon. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau untuk kebutuhan trading yang maksimal adalah menggunakan modal yang besar, tapi dengan menggunakan jumlah transaksi yang kecil. Jadi ibaratnya kalau maksimal, kita bisa memanfaatkan profit yang kecil, tapi dengan menggunakan modal yang besar. Jadi kita ibaratnya ini mubasir, kalau disebut dengan yang namanya maksimal. Oke, sedangkan untuk modal ideal adalah modal yang kita bisa gunakan cukup dengan mengukur resikonya dan juga menggunakan peluangnya itu kita bisa manfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita bahas detail ya. Nah, yang paling menariknya untuk dalam trading forex, kita bahas mengenai modal yang ideal itu bagaimana sih caranya kita menentukan ini modal ideal, ini modalnya besar atau modalnya kecil. Ya, karena kan masing-masing individu kan juga memiliki standar-standar yang berbeda-beda dalam menentukan keuangannya mereka sendiri. Nah, seperti ini ya, kalau untuk saya pribadi, sebelum kita menghitung mana modal yang ideal, mana modal yang maksimal ataupun modal yang minimal, ya, kita perlu tahu dulu bagaimana sih cara aturan dagang di bursa, ya. Sama kalau misalkan teman-teman ingin dagang sepatu, mungkin ya teman-teman harus ikut aturannya kisaran berapa sih modal ideal yang untuk dilakukan di pedagang sepatu. Nah, tentu dalam trading forex ini ada aturan yang kita bisa lakukan ya. Contoh misalkan kita ingin melakukan transaksi satu lot. Satu lot ini ibaratnya kita ambil satu unit. Kita beli satu unit. Maka Anda tidak perlu menggunakan uang Anda untuk membeli suatu barang atau posisi ya. Cukup kita jaminkan saja itu untuk nominal 1.000 US dollar untuk mendapatkan atau mengklaim posisi di harga berapa ya, di harga berapa kita klaim harganya, kemudian kita tinggal jaminkan saja 1.000. Jaminan ini akan kembali lagi jika kita sudah melakukan penjualan terhadap transaksi yang kita sudah lakukan. Ya, jadi saya ulang lagi ya teman-teman. Jaminan ini atau kita sebut sebagai margin merupakan biaya yang kita keluarkan pada saat kita beli dan akan kembali lagi secara utuh tanpa berkurang pada saat kita melakukan penjualan. Ya. Jadi untuk mengklaim suatu barang kita tidak melihat harga, tapi kita melihat jaminan dalam satu satuan unit atau satuan lot yang kita gunakan. Ya, kurang lebih seperti itu, Om ya. Dan aturan yang kedua, pada saat Anda melakukan transaksi, ketika Anda sudah mengklaim transaksi misalkan di harga berapapun, setiap satu poin atau harganya bergerak satu poin, maka nominal yang akan berubah kita sebut sebagai keuntungan jika harganya naik dan jika harganya turun itu juga akan berpengaruh. Satu poin akan bergerak dan atau berpengaruh sebesar 100 dolar atau senilai dengan 1 juta rupiah. Jadi saya udah bikinkan contoh seperti di bawah, misalkan Anda membeli ya transaksi di harga 1.850 ya, misalkan seperti ini ya, 1.850 di bagian bawah, maka Anda akan menggunakan jaminan 1.000 US dollar untuk melakukan pembelian di harga ini. Jadi biaya yang pertama kita gunakan adalah 10 juta rupiah ya untuk jaminan dulu. Namun ketika harganya sudah naik, harganya sudah profit, maka keuntungan setiap satu poin itu adalah 1 juta rupiah. Jadi di sini saya sudah berikan contoh, misalkan kita beli 1.850, kemudian harga bergerak naik menjadi 1.855, maka
nilai keuntungannya kita adalah sekitar $500 atau sekitar 5 juta rupiah. Ya. Namun perlu diingat teman-teman, ini adalah peluang. Namun kalau misalkan turun gimana, Pak? Nah, itu kita sebut sebagai resiko. Kalau misalkan turun sebesar 5 poin, berarti kita rugi dong 5 juta. Ya, benar. Oke. Saya nggak mau resikonya besar, Pak. Gimana caranya? Solusinya adalah kita menggunakan transaksi yang jauh lebih kecil. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa dalam trading forex di DDMax Makassar, kita menggunakan transaksi lot itu bisa menggunakan 0,1 lot. Ya, jadi saya ulang lagi, Anda bisa menggunakan transaksi 0,1 lot yang seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kita takut dengan resikonya, meskipun peluangnya besar ya, 1 juta 1 poin, tapi kalau resikonya kebesaran juga saya takut, Pak. Solusinya adalah Anda bisa menggunakan transaksi yang paling kecil 0,1 lot. Jadi kalau misalkan Anda melakukan transaksi pembelian 0,1 lot, maka jumlah margin yang kita butuhkan pertama untuk jaminan itu jauh lebih kecil, sebesar $100 atau 1 juta rupiah untuk jaminan. Jadi kita bandingkan kalau Anda menggunakan 1 lot, Anda jaminkan 10 juta, sedangkan kalau Anda menggunakan pembelian sebesar 0,1 lot, Anda cuma menjaminkan sebesar 100 juta rupiah. Nah, namun ada sisi negatifnya. Keuntungan yang Anda peroleh juga tidak sebesar dengan transaksi 1 lot. Ya, jika menggunakan 0,1 lot, maka keuntungan atau selisih pergerakannya itu hanya sebesar 100.000 atau $10 per 1 poinnya. Jadi kalau misalkan Anda beli 1850, kemudian harganya naik 1855, maka keuntungannya kita hanya sebesar $50 atau sebesar 500.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah tahu ya, gambaran-gambaran modal minimal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam trading forex. Oke ya, jadi biaya-biayanya pertama jangan lupa ada jaminan dan juga nilai pergerakan setiap 1 poinnya. Nah, nanti kita akan bantu hitung juga ya untuk teman-teman. Jadi untuk mendapatkan resiko yang ideal, yang kita maksudkan ideal dalam trading forex pada hari ini adalah kita bisa menghilangkan resiko dalam trading forex. Jadi bisnis ini bisa nggak kita hilangkan resikonya? Bisa. Caranya adalah dengan menggunakan atau mengolah keuangan kita dengan cara modalnya kita hitung dan juga kita hitung lot yang kita gunakan. Nah, ini untuk saya minta waktunya mungkin sekitar 2 menit ya Om ya. Saya jelaskan untuk di modal ideal ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk saat ini sampai sekarang ini kita lagi diskusi ya. Kalau kita lihat harga emas itu sekarang berada di harga 1.848 per troy ounce. Oke ya. 1847. Ya, 1848 1847 ya, kurang lebih sekitar itu. Maka untuk menghilangkan resiko dalam trading forex sebenarnya caranya satu, simple Om. Kita hitung harganya sampai di harga 0. Ya. Karena kita tahu market emas nggak mungkin nilainya jadi 0, Pak. Karena market emas ataupun nilai di emas ini tidak mungkin tidak ada harganya, pasti akan ada harganya. Atau mungkin kita hitung di mata uang seperti mata uang euro dan lain-lainnya. Semuanya pasti ada nilainya. Berbeda dengan di saham, teman-teman ya. Jadi kalau di saham bisa nggak harganya jadi 0? Bisa sekali. Ketika perusahaan itu sudah tidak bisa menghasilkan atau kita sebut sebagai bangkrut, maka bisa dipastikan nilai dari saham tersebut akan jadi 0. Tapi kalau untuk di emas ataupun di mata uang Eropa lainnya, itu nggak akan jadi 0. Makanya kenapa saya akan membantu teman-teman menghitung ya, supaya resiko Anda dalam melaksanakan trading di forex itu tidak sampai habis atau resikonya bisa kita hilangkan. Jadi Anda bisa trading dengan aman dan santai. Ya. Nah, sehingga coba saya hitung ya. Jadi kalau misalkan kita hitung, seperti tadi pertama kita hitung dulu jaminan Om. Ya, kita hitung jaminan dulu. Kita mulai dari 0,1. Jika Anda konsisten trading dengan 0,1, ya, maka kita hitungkan jaminan yang pertama kita keluarkan adalah sebesar $100. Ya. Jadi kita hitung dulu ya. Dan pertama, yang kedua, kita hitung nih jarak 1848 sampai ke 0 ini, ya, berarti 1848 dan kita kalikan. Karena tadi kita hitung setiap
kelipatan 0,1 lot ini adalah $10 per poinnya, maka kita kalikan $10. Seperti ini. Jadi totalnya kita dapat sebesar 18.480. Ditambah dengan $100 sama dengan 18.580 atau sekitar Rp185.800.000. Maka Anda juga ketika membeli di harga saat ini, maka bisa kita pastikan ya, Anda nggak mungkin sampai bangkrut, Pak. Karena kenapa? Karena kita udah hitungkan market sampai di harga 0. Dan inilah kita sebut sebagai modal yang ideal. Nah, gitu. Tapi gimana kalau misalkan saya mau trading, Pak? Kalau mau turun kan murah. Saya mau beli lagi jadi 0,2. Simpel, Pak. Tinggal dikalikan lagi. Jika Anda ingin melakukan transaksi lebih daripada 0,1, tinggal kita tambah. Kalau 0,2, berarti kita kali. Ya, 18.580 dikalikan dengan 2. Seperti itu ya. Jadi kalau 0,2 berarti kisaran berapa ya? Coba saya hitung dulu ya, teman-teman. Saya hitung dulu, 18.580 dikali dengan 2. Kisaran $37.160. Inilah modal ideal Anda ketika Anda ingin menggunakan transaksi sebesar 0,2. Ya, $37.160. Dan ini kita sudah hitungkan sampai di harga 0 dan nggak mungkin market emas sampai 0. Oke, jadi teman-teman bisa tangkap ya. Jadi kalau misalkan modal minimal boleh nggak? Boleh, tapi resikonya besar. Ya, seperti mungkin teman-teman kemarin ada yang boleh nggak Pak saya masuknya 50 juta? Boleh. Boleh nggak saya masuk 10 juta Pak? Boleh. Tapi harus diingat juga, semakin kecil modal yang Anda gunakan, maka resikonya juga akan semakin besar. Hitunglah modal Anda dengan potensi yang kemungkinan bisa terjadi dalam market. Ya, nah, oke, mungkin sambil teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan teman-teman masuk di kolom chat untuk bertanya. Ya, apa yang ingin jadi keresahan Anda tentang modal ini seperti apa? Apakah Anda sudah cukup modalnya atau mungkin Anda masuk di kategori modal minimal, tapi untuk mengukur supaya aman seperti apa, ya juga silakan juga. Ya, kebetulan mungkin Pak Usman bisa jawab. Ya, oke Om ya, kita mau sharing dulu nih Om mengenai di modal ini. Menurut Om sendiri modal ideal itu seperti apa? Karena kalau saya pribadi mungkin seperti tadi ya untuk modal ideal. Tapi untuk Pak Dinal sendiri modal ideal itu yang mesti ditahu sama nasabah itu seperti apa? Karena sejauh ini nasabah itu banyak yang bilang juga saya mau modal minimal gitu. Padahal kita tahu modal minimal itu sangat beresiko juga untuk bisnisnya mereka. Silakan Om Dinal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Jadi bagi saya nilai ideal dalam bertransaksi kan ini banyak nasabah di luar biasa bertanya yang memang klasik sih, artinya berapa nilai nominal untuk bertransaksi. Nah, yang harus kita perhatikan sebenarnya dalam untuk bertransaksi di dunia bursa berjangka atau kita dalam artian trading, yang harus kita perhatikan itu adalah nilai ideal. Betul yang dikatakan oleh Mr. kita Pak Doni. Jadi ketika kita bertransaksi itu bukan sebenarnya dari nilai minimal, tapi nilai ideal. Karena kenapa? Ideal ini artinya teman-teman yang harus pahami, bisnis ini adalah bersifat ketahanan dana. Semakin tinggi dana, risiko memang bisa kita beli. Jadi betul teman-teman yang harus pahami, banyak nasabah memang bertransaksi di forex, artinya dia tidak mengetahui contoh terkecil 100 juta, ketahanan dana itu berapa? Itu harus kita paham. Nah, di mana untuk bertransaksi di regular dan mini itu kan beda. Artinya bedanya di mana? Artinya bersifat ketahanan dana. 100 juta ketahanan dana yang teman-teman yang miliki itu adalah 100 poin. Kalau transaksi di mini
100 juta kalau kita transaksikan di mini itu ketahanan dana itu sudah 1000 poin dengan asumsi transaksi 0,1. Berarti resiko bagaimana? Bisa kita beli enggak dari harga sekarang? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang harus perhatikan adalah nilai ideal untuk bertransaksi. Jadi kenapa para investor atau para nasabah-nasabah yang memang betul-betul paham tentang transaksi seperti ini, dia tidak setengah-setengah. Nasabah banyak transaksi sampai berapa M, sampai bahkan puluhan miliar. Karena kenapa? Memang risiko dia mau beli. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus memang perhatikan bisnis ini adalah bersifat ketahanan dana. Atau itu yang harus kita perhatikan. Semakin tinggi dana, risiko bisa kita beli. Nah, jadi contoh, kenapa ada para investor yang sampai transaksi sampai 1 M? Karena memang dia tahu 100 juta itu ketahanan dana kalau di reguler itu adalah 100 poin. 200 juta, 200 poin. 300 juta, 300 poin. Pertanyaannya, nilai rata-rata dalam untuk bertransaksi dalam 1 hari itu berapa? Artinya dalam untuk pergerakan, maaf ya, pergerakan dalam 1 hari itu untuk emas kisaran ya biasa 10 sampai 30 poin. Itu nilai rata-rata dalam sehari. Terkecuali mungkin ada berita fundamental yang biasa mempengaruhi, itu biasa kadang 70, bahkan biasa sampai 100, tapi itu tidak pernah terjadi dalam setiap hari. Jadi nilai rata-rata pergerakan emas dalam 1 hari itu berarti biasa dalam 1 harinya itu 1 sampai 30 poin. Tapi ingat, dalam pergerakan harga itu tidak pernah artinya contoh, oh hari ini dia turun sampai 30 poin, besoknya lagi. Tidak. Jadi harga itu untuk terkhususnya di emas itu adalah fluktuatif, artinya dia naik turun. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, artinya ketika ingin bertransaksi yang memang harus diperhatikan itu adalah manajemen risk. Artinya dalam batasan risiko yang harus kita pahami itu adalah mengenai tentang stop loss. Nah, jadi di situ yang perlu tuh kita maksimalkan adalah kedisiplinan dan konsisten. Nah, seperti itu. Jadi para pemula atau teman-teman yang ingin bertransaksi yang harus kita perhatikan itu adalah memang modal yang kita ingin transaksikan itu adalah berapa yang kita ingin transaksikan, berapa batasan risiko yang Anda inginkan. Dan satu, mungkin yang harus kita perhatikan adalah sesuaikan dengan kapasitas lot ya Om ya. Artinya 100 juta, oh saya mau ketahanan dana sampai 1000 poin, kasih masuk di mini. Artinya kita transaksi 0,1, berarti risiko itu sangat jauh. Nah, seperti itu. Mungkin dari itu. Oke, jadi thank you Pak Dinal. Jadi kalau mungkin boleh saya review kembali ya yang disampaikan sama Om Dinal tadi, bahwa yang paling kita tekankan di sini adalah Anda bisa mengukur resiko yang bisa terjadi, dan kita mau ya sebenarnya bahwa resiko yang terjadi di klien kita ini tidak ada. Bahwa kita tahu ya, teman-teman dalam berbisnis trading forex ini kalau bicara soal profit itu gampang sekali. Ya kalau kita bicara soal peluang, tinggal Anda beli saat ini, kalau harganya naik, hitungannya 5 menit, 1 menit udah bisa profit sekitar 10 jutaan itu udah bisa didapat sebenarnya Om ya. Cuman yang jadi persoalannya adalah ketika terjadi resiko, ketika Anda melakukan pembelian, harganya bukan malah naik, tapi harganya malah turun, ini harus seperti apa? Nah, ini yang kita sebut, kita harus menghitung modalnya kita. Ya. Nah, karena kalau kita bicara soal trading ya, Anda bisa beli 1 lot sekarang, buy, harganya naik sampai 5 poin, atau mungkin 3 poin saja, ini udah dapat 5 atau 3 juta. Ya, cuman kalau misalkan kita bicara soal profit, semua pialang yang tidak mengedukasi Anda, atau mungkin semua tempat-tempat yang mengajak Anda atau kita kategorikan sebagai bisnis yang bodong, semuanya akan bicara soal profit. Semuanya pasti bicara soal peluang. Cuman satu hal yang mungkin nggak mereka sampaikan, yang mungkin mereka lewatkan adalah bagaimana kalau saya dapat resiko. Ya. Nah, dan itulah yang akan kita bahas kupas tuntas pada hari ini, supaya Anda, teman-teman trader semua, itu mengerti betul bahwa dalam trading forex ini sama seperti perdagangan pada umumnya, ada memiliki yang namanya resiko. Dan resiko yang terbesar yang Anda bisa gunakan, yang bisa Anda dapatkan dalam trading adalah Anda tidak memiliki cukup modal pada saat Anda melakukan transaksi yang sangat besar. Ya, karena dalam transaksi ini Pak, semuanya serba mudah. Anda ingin beli 1 lot, itu sangat gampang sekali. Hanya hitungan
sepersekian detik ya, hanya 0,01%, 0,01 detik ya, atau sekitar 0,1 milisecond, Anda sudah bisa memiliki 1 unit emas di harga tertentu. Ya, dan peluangnya mungkin sekitar 1 menit Anda sudah bisa mengantongi sekitar 3 juta, 1 juta, dan lain-lain. Cuma yang harus kita perhatikan lagi untuk teman-teman, perhatikan resiko yang mungkin bisa terjadi. Maka kita undang ya pada hari ini untuk bahas tentang modal yang ideal sih sebenarnya dalam trading forex. Dan ini modal ideal yang seperti tadi yang saya sampaikan, kita bicara soal modal utama ya, dan juga kita bahas tentang lot atau unit yang kita lakukan. Semakin besar lot yang kita beli, semakin besar lot yang kita pakai, dan modalnya kita kecil, maka kita pastikan ini resikonya besar. Ya. Namun jika modalnya Anda besar, namun penggunaan lotnya ini kecil, ya, lotnya kecil, modalnya besar, maka ini kita sebut sebagai resikonya yang kecil. Dan yang saya maksud ideal itu yang ini, Pak. Ya, saya rasa teman-teman juga setuju ya dengan yang saya sampaikan bahwa kalaupun ya kita profitnya 100.000 per hari aja, Pak, nggak usah yang 1 juta. 100.000 aja, Pak, 100 hari. Ya, kita kalikan dengan 20 hari kerja, ya, ini hitungan-hitungan kasar ya. 20 hari kerja kita dapatnya 2 juta per bulan. Terus kalau 1 tahun gimana? 1 tahun kalikan 12, berarti hitungan kasarnya 24 juta per tahun. Ini udah lebih besar, Pak. Ya, dibandingkan dengan suku bunga deposito yang Anda bisa dapatkan di luar. Ya, dengan cara yang sama simpelnya dan tidak terlalu ribet untuk Anda gunakan ya. Kalau 5 tahun 3 kali 5 ya, 24 juta dikalikan dengan 5 tahun, berarti kurang lebih ada sekitar 111 ya kalau nggak salah ya. 110 juta dalam 5 tahun dengan target 100.000 per hari. Namun saya yakin ya teman-teman di sini mungkin jarang yang dapat 100.000 per hari, Pak. Rata-rata ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, ada yang 4 juta. Mungkin kita kasih contoh ya, mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang kemarin sempat WD besar itu ada Novi ya. Novi ini umurnya berapa tahun ya? Nov, aktif nggak? Cek satu. Novi Dwi Lestari. Yang barusan WD ini kemarin Bu Novi. 50 juta ya. Cek satu, Novi. Kayaknya belum siap ya. Kayaknya lagi makan ya. Oke. Novi. Cek satu. Novi. Oh, kayaknya belum respon ya. Jadi kalau untuk Novi sendiri, karena kebetulan saya juga mentoring ya, teman-teman, transaksi yang dia gunakan kemarin ya 0,1, sama seperti yang teman-teman lakukan mungkin juga ya, transaksi kecil yang kita gunakan 0,1, kadang juga 0,2 setiap harinya. Tapi dalam kurang lebih transaksinya dia lakukan selama belum sampai 2 bulanan ya, udah profitnya udah bisa sampai 30 juta. Ya, karena mungkin kebetulan kemarin ada kebutuhan yang dia ingin lakukan juga ya. Jadi Ibu Novi ini kemarin sempat WD dengan modalnya juga, jadi nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka bisnis di pasar keuangan ya dengan di Dimex ya, jika Anda ingin tarik profitnya semua, silakan tarik semua profitnya. Kalau mau tarik profitnya dengan modalnya juga, silakan ditarik tanpa ada namanya batas waktu. Jadi ini adalah bisnis Anda. Kita bantu untuk menghitungkan bagaimana cara resiko yang kecil yang bisa Anda gunakan dan juga bagaimana cara menghitung peluang yang besar Anda gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Karena kebetulan Ibu Novinya belum masuk ya. Ada siapa lagi? Sheryl ada nggak Sheryl? Sheryl nggak ada. Ya. Sheryl lebih parah lagi. Kemarin Sheryl profitnya kurang lebih 40 jutaan kalau nggak salah. 40. Tapi WD-nya baru 10 juta, Pak. Ya. Oke. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan mau tanyakan di kolom chat boleh. Pak Bustamin, Ibu Dila, Pak Demas, Ibu Evi, ya ada Ibu Indah,
Ada Pak Syarifudin juga mungkin. Mas Syarifudin, Dari- boleh tanya. Ada Novi, ya, ada Nursa, Nur Faris, apa? Pak Zira, Nurfa Pak Zira, Zira, Nurfa Zira, ya, Caya. ya, Ya. Deng Caya. Nah, Oke, ada Silvani, ya, ada Pak Sarul, ya, Pak Jenny Ponto, ya, ini dari Jenny Ponto nih, Pak. Kemarin sempat konsultasi sama saya. Lumayan nih, kayak kemarin profitnya lumayan nih. Ada Ismi, ada Sari Ayu. Oke, silakan yang ada pertanyaan, guys, teman-teman, silakan ditanya. Mungkin ada. Oke, silakan Pak Bustam. Pak Usman, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Menambahkan sedikit dari pembahasan dari master kita tadi, bahwa secara sederhana saya analogikan seperti ini kalau berbicara risiko. Seumpama kita masuk ke pasar tradisional, berbeda seandainya kita membawa uang dengan besaran 10.000 dengan 1 juta. Itu sudah sangat jelas, sangat sederhana. Dengan nominal 10.000 yang kita bawa ke dalam pasar tradisional, akan sangat berisiko untuk habis. Karena analoginya begini, 5 kali kita singgah toko, kita sudah ya 10.000 itu habis dengan uang parkir saja. belum belanja. Belum belanja ya. Mungkin analoginya seperti itu, Pak. Oke. Boleh. Jadi tadi sempat ditanya, sampaikan juga ya sama Pak Usman juga ya, bahwa untuk mengukur modal yang ideal, atau mungkin tadi sempat dianalogikan juga sama Pak Usman, kalau kita belanja di mall atau mungkin di pasar ya dengan menggunakan uang Rp10.000 ya, mungkin kita cuma bisa parkir doang gitu teman-teman, dibandingkan dengan kita misalkan memiliki nominal uang yang lebih besar, mungkin 100.000, kita bisa lebih banyak, lebih produktif dalam melakukan transaksi ya, seperti itu ya mungkin maksudnya Pak Usman. Oke, silakan, mungkin teman-teman ada Reta, mungkin mau tanya Reta, Pak Demas ya, tadi sempat tanya juga nih Reta tadi sama saya, ya, boleh seputar modal juga boleh ya. Jadi untuk teman-teman ya, khususnya mungkin teman-teman yang lagi trading atau yang membantu teman-teman trading, saya selalu sarankan teman-teman untuk memilihkan para trader ini modal yang ideal bagi mereka. Karena kita tahu ya, berapapun uang yang menjadi resiko akan menjadi pikiran yang sangat berat bagi para tradernya. Ya, jadi sekali Anda menghitungkan resiko yang bisa terjadi dibandingkan Anda bolehkan mereka masuk dulu trading, kemudian terjadi masalah, saya rasa sih untuk teman-teman lebih bijak lah untuk menghitungkan modal yang utama mereka dulu ya. Contoh misalkan Anda ingin menyampaikan ya, misalkan klien kalian ingin profit setiap harinya itu, anggaplah mereka ingin profitnya sekitar 1 juta misalkan seperti itu Om ya. Jadi kalau 1 juta dengan menggunakan transaksi 0,1 mungkin agak berat. Ya, jadi kalau untuk analoginya 1 juta atau $100 dengan menggunakan 0,1 agak berat, coba kita gunakan sekitar 0,5 misalkan ya Om ya. 0,5 Anda cukup targetnya sekitar 2 poin ya, itu udah bisa mendapat profit 1 juta. Nah, hitungannya gimana? Jadi saya kembalikan lagi ya untuk hitungannya. Kalau kebutuhannya Anda itu 1 juta satu hari, misalkan $100 ya per harinya, dengan menggunakan lotnya adalah 0,5 lot, maka tadi seperti tadi kita hitungkan ya. Jadi kalau misalkan tadi itu 18.540 ya misalkan. Oke. Dalam 0,1 ya tinggal kita kalikan dengan 0,5, kalikan dengan 5. Anda bisa dapatkan modal ideal. Ya, jadi kebutuhannya mereka terpenuhi, resikonya bisa kita hilangkan. Saya rasa sih seperti itu adalah tempat-tempat yang dimana teman-teman dibutuhkan dibandingkan dengan modal minimal, karena modal minimal kan berapa saja. Cuman yang terjadi adalah sakit kepalanya itu nggak berhenti-berhenti. Ya, soalnya nanti ada marketnya naik lah, marketnya turun lah, ada kejadian inilah, ada kejadian itulah, nggak tidur lah, dan sebagainya macam ya. Jadi Anda lebih rugi waktu lagi. Bagi saya sih rugi uang itu
nggak sebanding dengan Anda rugi kesehatan, rugi waktu sama keluarga, ya. Makanya kenapa untuk teman-teman juga perhatikan, bantu para trader juga ya untuk bisa menghitung keuangannya mereka. Ada pertanyaan nih, Pak Usman dari Pak Bustam ya, namanya mirip ya, Pak Bustamin ya. Silakan Pak Usman dibacakan, Pak. Coach, apabila kita memiliki dana yang minim, apakah boleh kita menggunakan leverage dengan memaksimalkan margin bebas yang kita miliki? Dan apakah terlalu berisiko jika terlalu sering menggunakan leverage yang tinggi tersebut dan terus mengambil lot yang tinggi? Silakan Mas Tat. Oke, nah ini pertanyaannya udah profesional ya. Jadi apa lagi leverage ya? Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya dari Pak Bustamin, jadi teman-teman yang belum tahu, leverage ini adalah daya ungkit ya. Seperti Anda tahu dalam trading forex itu kita bisa mentransaksikan suatu posisi ya atau suatu barang dengan harga yang jauh lebih murah atau sekitar 10 kali lipat lebih murah dibandingkan harga nominal utamanya. Ya seperti kita tahu ya, untuk beli satu lot di market futures atau di market emas, itu kita memang butuh jaminan ya sekitar 1 M. Tapi ada yang namanya leverage, ya. Leverage itu bisa 1:100. Jadi Anda bisa menggunakan modal 1 dari nilai yang 100 tadi. Jadi makanya kenapa kalau Anda bisa gunakan 1 lot, maka jaminannya bukan 1 M, tapi bisa menggunakan hanya sebesar 10 juta. Kalau 0,1, Anda hanya menggunakan jaminan sebesar 100 dolar atau sekitar 1 juta rupiah. Ya. Nah, dari hal inilah yang dimana tadi disebutkan tadi sama Pak Bustamin, ada nggak yang leverage-nya besar? Ada. Ya, jadi leverage ini tergantung dari brokernya atau tergantung dari pialangnya. Ya, jadi kalau pialangnya, setahu saya ya, yang legal itu ada sekitar 1:10, ada yang 1:1 juga ya. Jadi 1 lot itu diambil ya mereka harus jaminkan 1 M. Memang agak besar ya, cuman agak terlalu berat juga. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang trading di tempat yang kalau kita sebut namanya broker broker luar ya, itu ada yang memang menggunakan 1:1000 ya, atau mungkin ada 1:200. Nah, perlu Anda teman-teman ketahui, semakin besar leverage yang terjadi, maka jaminan yang Anda gunakan semakin kecil. Memang ini bagus, terlihatnya bagus ya, namun perlu kita ketahui, semakin kecil nilai barang itu bisa kita beli, maka kita akan menjadi over transaksi. Ya, contoh ya, saya kasih gambaran. Jika misalkan kita menggunakan leverage yang besar, maka kita yang kalau misalkan 1:100, kita bisa cuma belinya 1 lot misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita pakai dengan 1:200 misalkan ya, kita bisa beli 2 lot. Sekilas memang dari jaminan lebih murah yang ini, Pak. Ya. Namun dari jumlah lot yang terjadi, resikonya semakin besar. Resikonya yang mana? Kita hitung lagi kembali ya ke aturan transaksi yang kedua. Dalam trading itu tidak cuma jaminan. Ada juga yang namanya pergerakan selisih dari setiap poinnya. Kalau setiap poin ini harganya turun, kita hitung resiko, maka resiko Anda hanya 100 dolar per lotnya, per poinnya. Ya. Namun kalau misalkan menggunakan leverage yang besar dengan lot yang banyak juga, Anda mengalami resiko yang besar, sebesar 200 dolar per poin. Bayangkan misalkan harganya koreksi Pak sampai 50 poin ke bawah. Ya, 50 poin harga koreksi, maka dengan yang menggunakan 1 lot Anda hanya mengalami resiko sebesar 50 juta. Namun dengan menggunakan margin leverage yang besar ini ya atau 2 lot ini, Anda mengalami resiko sebesar 100 juta. Ya. Jadi resikonya akan jauh lebih besar dengan yang seperti ini. Jadi jangan sampai Anda terkecoh juga dalam memilih leverage ya, karena leverage itu bukan jaminan kita bisa dapat untung besar, tapi leverage ini bisa membawa Anda dalam over transaksi. Kurang lebih seperti itu Pak Bustam ya. Jadi wajibnya, idealnya sih kalau saya pribadi gunakan
leverage yang paling standar adalah 1:100, dan itu makanya kenapa di negara kita, di pemerintah ini melegalkan yang 1:100, dan itu paling banyak digunakan oleh masing-masing pialang, 1:100. Kurang lebih seperti itu, dan juga mulai sudah terjangkau dan juga aman ya untuk para trader juga. Nah itu. Thank you ya Pak Bustam ya udah tanya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin tanya, silakan. Mumpung kita waktunya sisa 5 menit lagi ya untuk kita webinar kita pada sore hari ini. Jadi setiap hari teman-teman bisa tanya ya sama saya mungkin mengenai market atau mengenai perkembangan market ya seperti apa, peluang, resiko seperti apa ya. Karena kita memang untuk di Grimex ini lebih mengutamakan edukasi, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang di tempat lain, hal edukasi mungkin menjadi hal yang sulit mereka lakukan ya. Karena bagi kita memang di Grimex sendiri berfokus pada edukasi. Ya. Nah, itu. Oke, nah ini ada dari Indah juga ya. Silakan Pak Usman ya. Ya, pertanyaan dari Saudara Indah ya, Indah. Coach, misalnya kita memulai trading dengan ketahanan dana atau nilai deposit yang tidak terlalu besar, misalnya 10 juta. Metode trading ya 50 juta. Metode trading apa yang ideal yang bisa kita gunakan agar dana tetap aman? Dan apa keuntungan penggunaan modal ideal dengan ketahanan dana yang besar atau maksimal? Silakan Mas. Mungkin Pak Dina mau jawab dulu. Saya dulu ya. Oke. Sambil Pak Dina juga nanti akan sampaikan ya. Kalau saya pribadi ya untuk di Indah ya. Kalau misalkan saya punya modal 50 juta Pak. Ini saya tulis dulu. 50 juta. Metode trading apa yang ideal? Oke, jadi dia bertanya soal modal dan metode apa yang bagus. Ya, metode trading ada banyak memang ya. Dan apa lagi? Bisa ada lagi nih ya. Supaya aman ya, metode apa ya supaya aman, dan apa keuntungan penggunaan modal ideal dan tahan dana yang besar. Oke, jadi kita bicara soal modal sama metode. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi di awal ya untuk Indah, modal itu adalah bahan bakar. Ya. Jadi modal itu bahan bakar dan metode itu kita anggaplah kalau dalam kendaraan adalah jenis kendaraan yang Anda gunakan. Ya, misalkan ada Avanza, ada Xenia, ada Daihatsu, ya mungkin ada Expander dan lain-lain. Yang harus kita perhatikan tentu dua hal ini pasti berbeda, Pak. Ya. Namun yang mendorong untuk mencapai tujuan adalah pasti modal. Jika jika metode Anda gunakan sebagus apapun, mobil Anda sebagus apapun, Ferrari sekalipun, kalau misalkan Anda ingin pergi ke Toraja, namun dengan bahan bakar yang tidak cukup, saya rasa Anda akan juga nggak akan sampai ke Toraja. Ya, jadi permasalahannya di sini bukan bicara soal metode, ya, tapi modal yang ideal ditambah dengan metode yang bagus, saya rasa Anda akan cepat ya sampai ke tujuannya seperti itu. Ya, jadi ini nggak boleh dipisahkan antara modal sama metode. Tapi boleh nggak Pak, saya akal-akalin Pak, modalnya kecil aja tapi metodenya harus bagus. Bisa, tapi resikonya mungkin akan lebih besar. Sama halnya jika Anda mengisi solar pada kendaraan Ferrari. Bisa masuk Pak, lebih murah, lebih terjangkau. Tapi resikonya mobil Ferrari Anda akan hancur jangka panjang. Ya, mungkin jangka pendek akan bagus, tapi jangka panjangnya akan berantakan. Ya, dan ini juga wajib ya ditahu sama teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu Om ya. Kalau untuk dari Om Dina sendiri gimana Om? Menyikapi dari modal ini seperti apa? Ya. Oke, jadi thank you untuk Indah. Ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Nah, trading dengan ketahanan dana atau nilai deposit yang tidak terlalu besar, misalnya 50 juta. Jadi teman-teman harus paham dulu, 50 juta ini ditransaksikan ke regular atau mini. Nah, jadi contoh, si Indah ya harus berhitung dulu 50 juta dengan modal, kalau kita masukkan di regular itu kira-kira berapa ketahanan dana Satu yang lot dia. ya. Nah, satu lotnya itu berapa? Berarti 50 poin. Ya. Berarti 50.000 US dollar. 5.000 US dollar dibagi dengan 100
dolar. Ya, Ya. berarti ketahanan Berarti dana ketahanan dana sekitar sekitar 50 poin atau 50 pipsnya. ya, Nah, 50 poin. tapi bahan bakarnya cukup sampai Cukup 50 poin poin aja. ya, atau mungkin Kalau 5 kilo aja gitu. 5 kilo kayak, aja. ya, oke. Nah, akan tetapi ketika si Indah ini bertransaksi untuk cari aman, Oke. berarti Indah harus memilih transaksi yang harus memang transaksi mini. Ini ya berarti 0,1. 0,1. Oke. Nah, jadi ketahanan dana si Indah yang miliki dari dana 50 juta itu berarti sudah ada ketahanan dana sekitaran 500 poin. Oke. Pertanyaannya, ada nggak pergerakan harga dalam satu hari? Dalam sampai 500. Sepengetahuan saya sudah sampai 10 tahun itu tidak ada. Ya, sampai 500, 200 pun itu saya pun tidak pernah dapat. Jadi, betul, artinya ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi, tergantung dari tadi kan ada metode juga sih, betul mungkin ya ada, tapi mungkin resiko juga akan sebanding dengan apa yang kita lakukan nantinya. Untuk berarti transaksinya itu ya memang idealnya itu kita harus transaksi di mini. Berarti 0,1. Nah, jadi tapi kalau saya Pak mau lebih aman lagi ya memang mungkin kita bisa upgrade lagi, artinya 100 juta. 100 juta ketahanan dana 100 1000 poin kalau kita transaksi di mini seperti itu. Mungkin dari itu kalau saya. Oke, jadi ini jadi banyak pembahasan juga nih dari Indah ya. Jadi soalnya banyak juga sih sebenarnya teman-teman dari financial konsultan di Dimas Makassar itu 50 juta bisa Pak ya. Cuman kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman dan juga para trader semua bahwa dengan kekuatan 50 juta itu dengan menggunakan, meskipun kita menggunakan transaksi lot 0,1 lot, tetap ada kemungkinan bisa habis, bisa. Ya, seperti tadi kita tahu ya bahwa di market emas itu harganya 1.800 berapa? 47 ya misalkan. Jadi kalau misalkan cuma sampai 500 poin, harga sampai 1.347, jadi modalnya habis semua. Ini pernah nggak dalam satu hari? Memang nggak bisa ya, tapi dalam jangka waktu panjang, mungkin dalam hitungan tahunan, ini bisa terjadi Pak. Ya, makanya kenapa tadi saya hitungkan ke teman-teman untuk mengukur modal yang ideal, ya, ini kita memang harus hitung sampai jadi 0. Supaya resikonya ini nggak ada sama sekali. Ya, lebih sangat aman ya kita mencapai tujuan dengan bensin yang sudah kita tahu full ya. Kita udah tahu kondisi ke Toraja misalkan berapa ratus kilometer, kita siapkan. Bahkan kalau misalkan Anda ada cadangan itu lebih bagus lagi sebenarnya. Dibandingkan kita menggunakan bensin yang pas-pasan, kita tidak tahu mungkin ya di jalan kita ada sedikit putar-putar di pasar atau di mana. Jadi kalau hitungannya pas-pas sekali, tahu-taunya nggak cukup juga sampai ke tujuan. Kurang lebih seperti itu, Om ya. Oke, mungkin itu aja ya. Karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 ya. Puasa ya Pak Dinar ya. Oke, Pak Dinar hari ini puasa ya. Jadi thank you semua ya untuk teman-teman yang udah gabung di webinar kita pada hari ini. Pembahasannya ini sangat menarik. Sebenarnya masih panjang lagi sebenarnya kita mau bahas Om ya, tapi teringat ada waktu. Besok kita akan ketemu lagi ya di hari Jumat dengan pembahasan yang tidak kalah menarik juga Om. Besok saya mungkin akan ditemani sama Ibu Mary ya, dengan timnya kita akan bahas dengan materi-materi yang lebih menarik. Thank you Om Dinal sudah datang pada hari ini. Pak Usman juga thank you udah gabung. Teman-teman juga welcome ya, dan thank you sudah gabung di webinar kita pada hari ini. Kita tutup webinar kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. See you.